Silakan berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri siap. Oke. Tadi kamu sudah belajar mengurutkan skala prioritas dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan selama perjalanan menuju Yogyakarta. Ya. Sekarang Ibu ingin mengajak kegiatan menulis. Kalian menuliskan sebuah anggaran. Anggaran yang akan kamu gunakan selama liburan ke Jogja. Jadi gambarannya seperti itu ya. Setiap anak di kelas ini mempunyai tabungan sebesar 500.000. Jadi tabungannya sama semua, 500.000. Yang membedakan apanya? Pengeluaran itu untuk apa saja uang yang kamu miliki. Di sini Bu Debrin sudah menyiapkan lembar kerjanya setiap anak yang nantinya akan diterima masing-masing anak. Kalau dicontoh pada halaman 150 itu, di situ sudah ada contoh bagaimana menuliskan anggaran, bagaimana menentukan jumlahnya, dan bagaimana keterangan. Keterangan itu apakah pengeluaran itu dibayarkan oleh sekolah. Kalau dibayarkan oleh sekolah cukup ditulis 0 saja di jumlahnya, rupiahnya itu ya. Nah, sekarang kamu merinci anggaran uangmu 500.000 itu akan kamu buat apa saja selama liburan ke Jogja pada tanggal 20 sampai 22 Juni. Paham ya? Siap? Kita akan mengeksplor diri dengan lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Silakan Faruk dibantu, setiap anak menerima satu lembar ini. Di lembar kerja itu sudah ada keterangan bahwa uang tabunganmu sebesar 500.000. Di situ ada nama, tulis nama panggilanmu. Dan silakan kamu buat anggaran yang kamu butuhkan. Jumlahnya berapa, keterangannya diisi. Sehingga nanti kalau di total keseluruhan pengeluaran itu harus pas 500.000. Bu, kalau lebih dari 500.000, ya kamu beri catatan nanti minus berapa. Kalau kurang Bu dari 500.000, Ki Andi sosok, ya nggak apa-apa, kamu tulis di catatan itu. Paham ya? Setelah dianggarkan semua di total, sehingga tahu apakah minus, apakah masih ada sisa uangmu atau pas. Bu, kalau pas boleh, boleh. Yang penting di catatan nanti diberi keterangan, penjelasan. Siap anak-anak? Silakan kamu pilih spot untuk mengerjakan itu di area dalam kelas ini. Terserah mau milih di mana, Tidak harus duduk dengan kelompoknya, bebas. Yang penting pekerjaan itu dikerjakan selama 30 menit dari sekarang. Ya, habis itu kita akan cross check nanti satu persatu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Silakan dikerjakan dengan baik, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. 30 menit harus sudah selesai. Tidak di luar, di dalam. Spotnya di dalam.
Sudah selesai semua anak-anak? Oke, sekarang ibu ingin secara acak untuk perwakilan dulu menyampaikan hasil yang sudah dianggarkan dan yang lain menyimak dengan seksama dan bisa memberikan pertanyaan jika ada yang ditemukan dari hasil menyimaknya itu. Paham ya? Silakan masing-masing kelompok ditunjuk satu perwakilan. Kelompok 1 siapa? Hamdan, maju dulu, nanti Om Pimpa. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Siva. Kelompok 5, Inong. Kelompok 6, kelompok 7, Faruk. Silakan maju semua yang menjadi perwakilan Om Pimpa. Yang kalah yang akan tampil mewakili kelas dulu. Siapa? Riri. Oke, silakan Riri maju di sini, Riri. Sebelah sini. Sebelah sini ngadep ke sana. Yang lain perhatikan. Tugasnya tadi adalah individu kan, membuat anggaran. Namun sekarang semua anak fokus pada anggarannya Riri dulu. Boleh oret-oretan di kertas kecilmu yang lain. Misal nih, oh Riri ternyata salah ngitung Bu atau apa, nanti bisa ditanyakan. Atau kenapa kebutuhan ini sangat penting menurutmu, boleh ditanyakan. Harus ada pertanyaan dari masing-masing kelompok ya. Oke, silakan Riri, bisa dimulai. Yang keras, yang lain diam. Biaya bis jumlah 250. Keterangan perlu tiket 100. Keterangan itu masuk. Makan siang 10 wajib. Makan malam 10 agar tidak terlalu lapar. Oleh-oleh 100 sangat penting. Minuman 20 supaya tidak haus. Cemilan 10 penting. Total keseluruhan 100. berarti uang tabunganmu pas gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 Riri tidak kurang untuk makan malam. Apakah Riri tidak kurang untuk makan malam? Silakan dijawab Riri. Hasib bertanya, apakah Riri tidak kurang untuk makan malam, kata Hasib. Tidak. Kelompok 3 bisa diterima Hasib? Tidak jawaban Riri. Oke, kelompok 3
Ada pertanyaan? Maka biaya bus 200.000. Ah? Maka biaya bus 200. Silakan dijawab. 250.000. Gimana Ahil? Setuju? Kelompok 4? Silakan dijawab. Ada lagi Siva? Kelompok 5 ada pertanyaan? Silakan. Ada lagi? Ya. Kelompok 6 ada pertanyaan? Silakan dijawab Riri. Kelompok 7 ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Izul, apa pertanyaannya Zul? Nah, silakan dijawab Riri. Mungkin bisa katanya. Oke. Ada lagi? Ya, Tania. Biasanya. Oke. Gimana tanggapan Riri? Oke, beri tepuk tangan untuk Riri anak-anak. Oke. Riri silakan duduk dulu. Jadi begini, ketika ibu mengajak kalian untuk membuat rancangan anggaran, pada hakikatnya tidak ada yang salah atau benar. Kenapa Bu? 1, semua kebutuhan itu kembali pada dirimu masing-masing. Contoh tadi, menurut Tania 10.000 itu kurang. Mungkin karena Tania makannya lebih banyak, misal seperti itu. Bagi Riri 10.000 itu cukup Bu, karena saya nggak begitu suka makan nasi. Yang penting saya bisa makan sesuatu yang agak mengenyangkan, misal seperti itu. Tidak masalah Nana kalau masalah itu ya, kecuali dijelaskan. Misal ya, makan siang nasi Padang. Nah, sudah ada kejelasan di sini. Kalau hanya makan siang, boleh nggak kalau kita nggak makan nasi? Tapi makan burger misalnya, boleh? Boleh, karena burger juga mengenyangkan, ya kan? Atau boleh nggak kita makan siangnya nggak makan nasi tapi makan mie? Boleh, karena mie juga mengenyangkan, ya. Kecuali kita tulis benar, misal nih, makan siang dalam kurung mie kuah misalnya. Pas ditulis 20.000, masuk akal nggak ya beli mie kuah harga 20.000? Ah gitu. Oh paling enggak kalau mie itu kalau nggak pakai telur, nggak pakai apa, kalau di luar kota anggaplah 10.000 misalnya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kelengkapan spesifik, lebih jelas gitu ya. Nah kemudian tadi ada yang mengganjal ya di telinga Bu Debrin bahwa
ketika kalian menyebutkan itu jumlah harga atau nominal, itu tidak boleh bilang makan siang 10 apa nih? 10 juta, 10 yen, 10 dolar, ya kan? 10 ringgit dan sebagainya. Jadi harus jelas 10.000 rupiah, karena kita ada di negara Indonesia. 20 apa nih? Kan begitu. Seharusnya itu juga jadi pertanyaan dari murid-murid gitu loh. Terus tadi ada yang bertanya, contoh ya, Abel tadi tanya nih, kira-kira keluarga siapa yang akan diberi oleh-oleh? Terus Riri hanya menjawab keluarga doang gitu. Keluarga di sini banyak loh ya. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada kerabat itu juga keluarga gitu loh. Ya kan? Harusnya bisa dijawab oleh Riri. Oh, saya hanya membelikan untuk kedua orang tua saya dan adik saya satu misalnya. Jadi jelas. Nah, tadi Abel ketika dijawab sama Riri, harusnya Abel bisa berargumen lagi. Boleh diberitahu keluarganya itu siapa saja ya dalam anggaranmu. Jadi ada pertanyaan lanjutan anak-anak. Kalau kita mau melakukan diskusi itu atau menanggapi suatu permasalahan. Terus tadi juga Ahil bertanya, apakah 200 apa 250? Nah, Riri tadi jawab 250. Ahil jawab, ya setuju. Seharusnya ada feedback, ada timbal balik di sini. Loh, kenapa alasannya kok 250? Misalnya kita press menjadi 200, apa itu tidak bisa dengan jumlah siswa yang 28 orang ini misalnya. Jadi di sini ada argumen anak-anak dalam diskusi kita. Paham ya? Jadi diskusinya itu menyala gitu loh. Ya? Ada yang mau mencoba satu lagi? Laki-laki? Tadi laki-lakinya siapa yang maju? Yang perwakilan? Hamdan dengan siapa? Dengan Faruk. Duluan siapa yang menang tadi? Duluan Inong yang menang. Berarti Hamdan maju yuk. Beri contoh. Yang lain diperhatikan anggaran dari Hamdan. Yang keras Hamdan. Yang lain menyimak dengan seksama. Biaya pun 300, biaya makan siang 30.000, biaya makan malam 20, biaya tiket masuk 100, beli kaos 50.000. Oke, total keseluruhan 500.000, berarti pas dengan uang tabunganmu. Oke, silakan ada yang mau menanggapi. Masing-masing kelompok dulu. Kelompok 7 ada tanggapan? Nggak ada. Kelompok 6 apa? Silakan diulangi lagi. Yang lain diam. Biaya pun 300, biaya makan siang 30, biaya makan malam 20, biaya tiket masuk 100, beli kaos 50.000. Oke. Ada tanggapan kelompok 6? Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Bisa lebih keras lagi? Silakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk Jawab membuang yang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Bisa katanya jawabannya, Bel. Ada lagi, Bel? Perhatian. Gimana Dan? Ya dijawab Dan, ke sana jawabannya. Ada lagi?
Nah, kelompok 5. Yang 100.000 mau pergi kemana? Ya, silakan dijawab. Pergi ke Jogja. Gimana Hamdan? Ke Jogja ya dijawab toh. Gimana kelompok 5? Biaya tiketnya 100.000 juga mau ke mana? Ada lagi? Tolong diperjelas kemana akan Jogja. Tempat wisata aja maksudnya. Ya nggak tahu ya Dan, belum pernah ke Jogja ya. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua, anak-anak. Kira-kira seru tidak kamu merancang anggaranmu sendiri dengan uang 500.000? Nah, itu kan masih rancangan ya, belum fakta di lapangan, ya kan? Kalau fakta di lapangan uang 500.000 itu kira-kira cukup nggak ya kalau ke Jogja? Nggak akan cukup. Apalagi kalau biaya busnya kita yang nanggung. Kalau di contoh buku, biaya bus itu kan ditanggung oleh sekolah masing-masing anak, ya kan? Nah, kalau di Cenlecen kira-kira bisa nggak ditanggung sekolah? Nggak mungkin, pasti sumbangan. Tetapi sumbangan yang dilakukan di sekolah kita kalau rekreasi itu bukan hanya biaya bus saja, tapi sudah include atau sudah jadi satu antara biaya bus dan biaya tiket yang akan kita kunjungi. Jadi kamu per anak hanya tinggal bawa uang sango untuk kamu sendiri, makan jajanmu, makanmu, oleh-olehmu, gitu kan ya. Nah, jadi setidaknya ini adalah gambaran kita supaya kita bisa membelanjakan uang kita itu dengan skala prioritas yang betul-betul penting. Sekiranya yang tidak penting tidak perlu. Jadi kita bisa hidup hemat. Paham? Silakan tugas perencanaan anggarannya dikumpulkan berdasarkan nomor absen ke Siva. Habis itu silakan istirahat.